Apakah yang Yesus akan lakukan jilid 1? Tetap optimis di tengah krisis. Mazmur 4 ayat 1 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanlah aku dan dengarkanlah doaku. Tidak jarang kita harus berhadapan dengan situasi hidup yang benar-benar sama sekali tidak bersahabat. Kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan segala sesuatunya dengan benar, namun sebagai gantinya ganjaran yang kita terima justru sebaliknya. Bukan ucapan terima kasih atau penghargaan, kita malah justru menjadi korban bully. Manakala kita terjebak dalam kancah yang miris seperti itu, malah kita belajar dari Yesus bagaimana dia menghadapi situasi yang krusial itu dan berhasil mengatasinya. 3 pokok renungan. Yang pertama, rencana Allah tetap yang terbaik meski realita menunjukkan fakta terbalik. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Ungkapan puisi sang pemazmur ini merupakan nubuatan bagaimana cara Yesus mempertahankan optimismenya kepada Bapa. Itulah Yesus lakukan ketika dia berada dalam situasi atau posisi yang genting, kritis atau sangat krusial. Jawabannya adalah senantiasa bersandar dan berserah diri sepenuhnya kepada Bapanya. Itulah yang membuat Yesus senantiasa berkemenangan. Untuk itu malah kita jadikan cara Yesus menghadapi dan mengatasi setiap keadaan sebagai acuan dan teladan dan dalam berharap serta bersandar kepada Bapa. Berserah kepada Allah dalam segala perkara akan membawa kita kepada hidup yang senantiasa berkemenangan. Setiap orang yang benar-benar mengenal Allah secara benar pasti akan mengakui bahwa dia tidak akan mencelakai umatnya. Yesaya 29:11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Pokok renungan yang kedua, di tengah krisis Yesus tetap optimis pada Bapanya. Dari sudut pandang manusiawi, kita mendapati Yesus adalah tokoh yang benar-benar sangat fenomenal. Betapa tidak, dalam situasi yang paling kritis dan dalam menghadapi maut, Yesus masih bisa berdoa. Dalam Lukas 20:42 mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawanya daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ketika harus berhadapan dengan kebencian yang berujung maut, Yesus tidak melarikan diri, tetapi dia menghadapinya dengan tetap mengutamakan kehendak Bapanya. Bagi orang yang mengenal Tuhan, dia akan lebih memilih mati daripada dalam kebenaran daripada hidup dalam dosa. 2 Samuel 24 ayat 14 mengatakan, lalu berkata kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Pokok renungan yang ketiga, tetap bersandar pada Bapa dalam segala kemarahan. Di dalam segala kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku, kasihanlah aku dan dengarkanlah doaku. Menjadikan Tuhan sebagai tempat mengadu dan sekaligus tempat berlindung merupakan langkah yang paling bijaksana. Sebab orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Mazmur 4 ayat 6-8 mengatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Oleh karena itu, hadapilah setiap persoalan sehebat apapun itu dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya. 2 Samuel 24 ayat 11 mengatakan, lalu berkata Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih setianya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saya tutup dengan 3 closing statement.
Yang pertama, jangan pernah berharap pada siapapun selain pada Tuhan, sebab hanya Dia yang dapat diandalkan. Mazmur 99 mengatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak-injak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Yang kedua, telinga Tuhan senantiasa terbuka lebar bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Mazmur 18 ayat 6 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, Tuhan Allahku, aku berteriak minta tolong, Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Percayakanlah kepada segala kesesakan Anda kepada Tuhan, niscaya keajaiban karyanya akan dinyatakan. Mazmur 31 ayat 21. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia yang ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Tuhan Yesus memberkati.